Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa hari lalu Vatikan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa komunitas SSPX atau Komunitas Serikat Santo Pius ke-10 dijatuhkan sanksi yang paling berat di dalam gereja Katolik, ialah ekskomunikasi, setelah mereka tetap mentabiskan sejumlah uskup mereka tanpa persetujuan Paus Leo atau mandat dari Paus Leo. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini, tetapi satu hal yang suka saya renungkan saat ini ialah sanksi itu diberikan kepada mereka bukan karena gereja begitu jahat atau kejam, tetapi karena mereka sendiri yang bertindak untuk tidak taat kepada otoritas tertinggi di dalam gereja Katolik, yaitu Paus. Jika mereka taat terhadap himbauan dari Paus Leo ke-14 beberapa waktu yang lalu, maka sanksi itu tidak diberikan kepada mereka. Fakta ini hendak memberikan pelajaran hidup bahwa terkadang kita menderita atau bahkan berdosa itu bukan salahnya Tuhan atau bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi karena ego kita sendiri yang tidak taat terhadap kehendak Tuhan, atau kita tidak mau bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sabda Yesus ini hendak meyakinkan kita semua bahwa di dalam keadaan berbeban berat, datanglah kepadanya. Dalam setiap pergumulan kita, apalagi dalam keadaan Indonesia yang tidak baik-baik saja ini, datanglah kepada Yesus, karena Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita menghadapi beban atau pergumulan tersebut. Bacaan pertama juga memberikan penghiburan yang kurang lebih sama. Tuhan berfirman, "Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia akan memusnahkan kuda-kuda Yerusalem." Itu artinya kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab raja kita telah datang dan akan memberikan perlindungan dan kelegaan kepada kita. Tetapi pada saat yang sama, Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua mengingatkan kita semua bahwa jika kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Sebaliknya, jika kita hidup oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, maka kita akan hidup. Dalam arti tertentu, ketika kita menderita, kita tidak hanya sekedar datang kepada Yesus, tetapi kita pun harus hidup menurut roh, yaitu kita harus rendah hati, bertobat terlebih dahulu, dan hidup menurut kehendak Allah, menurut kehendak Tuhan sendiri. Roh Kudus akan menuntun kita keluar dari penderitaan dan beban hidup atau pergumulan kita. Di sanalah proses kita keluar dari derita dan beban hidup. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil Yesus mengatakan bahwa jika kita berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Bacaan pertama juga mengingatkan kita bahwa Allah yang kita imani telah ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menghalaukan segala yang jahat daripada kita. Itu artinya dalam keadaan yang berbeban berat atau sedang bergumul dengan berbagai masalah dan penderitaan, kita perlu beriman dan yakin bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita, sehingga kita perlu datang dan berserah kepada Yesus sendiri, kepada Tuhan sendiri. Yesus katakan di dalam bacaan Injil, "Pikulah gandar yang aku pasang,
Gandar selalu dipakai berdua. Gandar mobil misalnya dipakai untuk menghubungkan roda kiri dan kanan. Maka jika kita memakai gandar Yesus, maka di satu sisi ada kita dan di sisi yang lain ada Yesus. Itu artinya dalam memikul beban, derita dan salib kita masing-masing, kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Salib hidup kita tidak kita pikul sendiri, tetapi kita pikul bersama-sama dengan Yesus yang telah memiliki pengalaman bagaimana memikul salib dan memenangkan salib itu. Kedua, penegasan Yesus selanjutnya begitu penting. Yesus mengatakan, "Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sabda ini ada hubungannya dengan penegasan Santo Paulus di dalam bacaan kedua, yaitu kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dengan kata lain, kita harus rendah hati untuk hidup menurut roh Allah atau kehendak Allah, dan bukan menurut daging, menurut ego kita. Itu artinya salah satu faktor terbesar yang membuat kita menderita ialah ketika kita tidak rendah hati dan belajar dari Yesus untuk hidup menurut roh Allah, hidup menurut kehendak Allah. Contoh yang paling konkret ialah ketika keadaan Indonesia yang tidak baik-baik saja ini, ekonomi kita sedang berantakan, maka kita memaksakan diri untuk hidup menurut daging kita, menurut ego kita, sehingga kita hidup dalam pemborosan. Maka pada saat yang sama kita akan menderita di dalam menghadapi kehidupan ini. Sebaliknya, jika kita hidup menurut roh, menurut kehendak Allah, maka itu berarti kita akan hidup dalam penghematan. Hal ini memperlihatkan bahwa proses keluar dari setiap derita, sakit atau salib tidak cukup sadar dan beriman bahwa Allah bersama-sama dengan kita, tetapi harus disertai dengan proses pertobatan dan pembaharuan diri secara holistik. Itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Kita butuh kerendahan hati untuk belajar dari Yesus untuk mencapai pembaharuan hidup yang holistik. Tuhan memberkati kita semua.